Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin saya berdiri yang pendek ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz Toto, Ustaz Haji Hafidin, Ustaz Sujati, Ustaz Ahmad Multazam Mahdi, Eskom, Bapak Ibu, para kiai, para nyai, ustaz-ustaz semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa materi ini penting. Apa Bapak Ibu? Penting. Semuanya mengatakan penting, Bapak Ibu? Penting. Kemudian bisa, Bapak Ibu? Bisa. Yang disampaikan Ustaz Zaki tadi penting yang bisa. Ulangi. Penting dan bisa. Kalau Bapak Ibu mengatakan enggak penting, jadi ngantuk. Enggak bisa, jadi ngantuk. Penting. Bisa. 1, 2, 3. Penting. Bisa. Nah, yang akan saya sampaikan ini penting dan bisa. 1, 2, 3. Penting dan bisa. Kalau Bapak Ibu saya mengatakan enggak penting, maka meleret. Kalau Bapak Ibu mengatakan wah enggak bisa aku wis tuwa, meleret. Maka supaya penter, bercahaya, semangat, nomor 1 semua harus mengatakan penting dan bisa. Saya ulangi 1, 2, 3. Penting dan bisa. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, Ustaz, saya minta tolong ditayangkan. Yang pertama, siapa yang berharap sesudah presentasi saya ini lembaga pendidikannya di rumah masing-masing, di kampung masing-masing, di yayasan masing-masing, lembaga pendidikan kita menjadi semakin maju, tunjuk jari. Ya, yang ingin semakin maju tunjuk jari, tak katakan saya. Siapa yang ingin semakin maju? Saya. Ya Allah yang tunjuk jari dan mengatakan saya, kabulkanlah ya Allah. Amin. Saya ulangi, maaf Bapak Ibu tunjuk jari, semangat. Siapa yang sesudah saya presentasi ini berharap lembaga pendidikannya semakin maju? Saya. Ya Allah, khusus yang tunjuk jari ya Allah. Semoga semakin maju ya Allah. Amin. Bapak Ibu yang membuat maju bukan kita, tetapi Allah. Tapi kita harus punya modal semangat dan maju lagi, maju lagi, maju lagi. Setuju? Setuju. Yang setuju mengangguk katakan setuju. Setuju? Setuju. Saya ulangi. Cari tinggi-tinggi katakan saya. Siapa yang berharap betul berkomitmen sesudah saya presentasi ini lembaga pendidikannya semakin maju? Saya. Ya Allah yang tunjuk jari tidak malu-malu ya Allah, moga-moga maju betul ya Allah. Amin. Urgensi pendidikan Al-Quran bagi anak. Urgensi itu organ itu bahasa Inggris, serapan dari bahasa Inggris, artinya sesuatu yang penting dan harus segera dipenuhi. Penting dan harus segera dipenuhi. Berarti pendidikan Al-Quran itu penting dan harus segera dipenuhi. Bahasa pesantrennya mudayya. Betul? Mudayya. Kalau yang nanti muasa. Betul? Ini prioritas, penting dan genting. Apa Bapak Ibu? Penting dan genting. Penting dan genting. Apa Bapak Ibu? Penting dan genting. Kayaknya kok belum ngantuk ya. Penting dan Genting. Nah, jadi pendidikan Al-Quran itu sesuatu yang penting dan harus segera dipenuhi. Setuju? Menjadi tugas siapa? Guru. Menjadi tugas siapa? Kita. Saya. Menjadi tugas siapa? Saya. Tangannya demikian. Saya. Menjadi tugas siapa? Saya. Tangannya demikian. Serta para bapak kiai, para kiai. Tangannya demikian. Saya. Menjadi tugas siapa? Saya. Tangannya demikian. Menjadi tugas Saya. Jadi kita ini, saya ini memikul amanah pentingnya pendidikan Al-Quran bagi saya. Nah, next. Ustaz, slide selanjutnya. Nah, nama saya Mustafa Agi, saya juga seorang guru TK Al-Quran. Ini halaman kedua, next. Ya, ini tempat saya kegiatan. Saya perlu menyampaikan bahwa, maaf, lihat. Tahun 90 sampai tahun 2000, 1990 sampai tahun 2000, saya mengajar di rumah pribadi saya. Pindah di musola, pindah di masjid, pindah di rumah-rumah penduduk, lama di rumah paman saya.
Karena sore hari tidak pernah berkembang, sulit berkembang. Kalau ada les ya sepi sekolahnya. Oh betul? Sama. Kalau ada hajatan, ustadznya sama. Seperti itulah. Terus sampai 10 tahun. Lama-lama saya berpikir, loh kalau seperti ini terus tidak bisa dikembangkan dong. Akhirnya kami rapat, kemudian menyimpulkan kita harus banting setir. Maka mulai tahun 2001-2002 kami menyebarkan brosur. Menyebarkan apa Bapak Ibu? Brosur kami sebar. Kami mencari murid baru untuk dimasukkan pagi hari supaya tidak mati lagi gitu loh. Pagi hari kami mencari murid 7 anak. Berapa anak? Dan kami menyebar brosur Bapak Ibu 1000 lembar. Berapa? Maaf saya tidak ngarang 1000 betul. Semua rumah di tok. Maaf Bapak Ibu, kami mendirikan sekolah. Ya, kami tok 1000 lembar. Berapa lembar? 1000. Dijawab berapa lembar? 1000. Murid yang kami cari berapa? 7. Murid yang dicari 7 dan brosur yang kami sebar 1000. Akhirnya datang murid 37. Alhamdulillah. Ayo bersyukur. Alhamdulillah. Mencari murid berapa? 7. Mendapat murid berapa? 37. Nah itu tahun 2001-2002 mulai. Kemudian tahun 15 Juli kami pembelajaran mulai. Akhirnya berkembanglah kami ini TK Al-Quran yang kami gabung dengan sekolah pagi supaya apa? Muridnya tidak kesana kemari, supaya apa? Gurunya tidak kesana kemari, supaya apa? Maaf, bisa berkembang terus. Akhirnya tahun 2002 mulai, 2006 kami mendirikan SD, tahun 2000 maaf yang tadi dulu ya. Nah berkembang tahun 2010 jadilah PAUD berbasis Al-Quran percontohan nasional. Ustaz Toto tahu betul ya. Ada PAUD berbasis Al-Quran percontohan nasional. Itu tempatnya. Alhamdulillahirobbil. Saya tahu Pak Toto termasuk yang aktif mengurusi itu semuanya. Dan ada yang menarik. Saya berikan. Bapak Ibu kan kadang-kadang kita ingin bantuan, betul? Tidak menutup rasa ingin mendapat bantuan, betul? Nah, kami mengajukan proposal, Pak Toto. Kami mengajukan proposal ke kantor dinas pendidikan. Datanglah kami, kemudian proposal kami dibaca-baca, kemudian Pak Mustafa, assalam gedungnya udah bagus, tahun depan ya. Baru lantai 1 loh tahun itu, tahun pertama. Tahun depan saya datang lagi, proposal yang sama, ganti tanggal dan tahunnya. Saya sampaikan, dibaca-baca lagi, dijawab, Pak Mustafa, assalam gedungnya sudah bagus. Tahun depan datang lagi. Oh, saya pulang lagi. Tahun depan saya datang lagi. Kemudian proposal yang sama saya bawa, saya ganti tanggal dan tahunnya. Saya juga dibaca Pak Mustafa. Sekarang masih April, nanti Pak Mustafa datang Mei ya. Iya, saya pulang lagi, Mei datang. Proposal saya dibaca. Kemudian Pak Mustafa ini bulan Mei, Pak Mustafa terlambat. Sebentar dengarkan Anda. Rasa sakitnya ditolak 3 kali. Tahu Pak. Kasih. Bodoh Pak. Sudah disiapin Pak Islam biasanya ya. Ini Pak mau disiapin Pak Islam dulu sana untuk semuanya. Ini Pak. Akhirnya kami mendapatkan dana dari Kemdikbud Pusat 150 juta. Alhamdulillah. 25 juta ditolak
ditolak lagi, tapi akhirnya mendapat 150 juta karena sabar. Karena apa? Sabar. Tolong Bapak Ibu satu saja, para Pak Yai, para Nyai sabar. Nanti akan mendapatkan yang lebih besar. Amin. Dan ini diperoleh bagi yang yakin. Bagi yang yakin. Next. Supaya lembaga pendidikan kita maju, besar, bertumbuh, jangan dikelola sendiri. Ini tempat kami ada pengurusnya. Harus real contohnya, jangan sebaiknya. Next. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini landasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun." Allah berfirman, "Laqad anzalna," sungguh telah kami turunkan kepadamu kitaban, sebuah kitab Al-Qur'an yang sangat sempurna. Fihi, di dalamnya, dzikrukum, ada sebab-sebab kemuliaan kalian. Afala taqilun, apakah kalian tidak mengerti? Apakah kamu tidak memikirkannya? Bapak Ibu satu saja, di dalam Al-Quran ini ada sebab-sebab kemuliaan kita. Yakin karena Allah yang berfirman. Bapak Ibu rahmatullah. Ini para pengurusnya, dan karena dikelola dengan sangat sungguh-sungguh mulai dari TK Al-Quran, saya ini akan sangat senang jika saya sudah pulang setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian LPI di Kabupaten Rembang menjadi semakin maju. Amin. Maka saya memberikan contoh dari TK Al-Quran tadi bertumbuhlah menjadi sebuah pesantren tahfidz Al-Quran, ada SD, ada SMP, dan dari TK Al-Quran itu kami bisa membeli tanah 1 hektar di daerah wisata Bandungan ini. Ya, maaf, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Mustafa. Itu beberapa buku yang karena kemurahan Allah pernah saya tulis. Ada buku pembelajaran Al-Quran dalam kandungan yang tadi disebut oleh Ustaz Dr. Suparyanto. Ada buku metode tarjim, cara mudah belajar terjemah Al-Quran seasik bermain. Belajar Al-Quran seasik bermain dan lain-lain. Nanti bisa di-share di grup. Itu bisa di-share di grup panjenengan. Next. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dasar-dasar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang padamu mau'izah. Al-Qur'an itu yang pertama mau'izah, pelajaran. Mir rabbikum, dari Rabbmu. Wasyifaun, dan obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Wahuda, dan petunjuk. Warahmatun, dan rahmat lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Ustaz-ustazah rahmatullah, tidak ada pelajaran sebaik dan sesempurna Al-Quran. Tidak ada mata kuliah sebaik dan sesempurna Al-Quran. Satu ayat saja meyakinkan kita semua bahwa Al-Quran itu pelajaran, Al-Quran itu obat, Al-Quran itu petunjuk, Al-Quran itu rahmat. Masya Allah. Maka Allah kemudian berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan iman dan Al-Quran itu hendaknya mereka berbangga. Hendaknya kita berbangga dengan iman dan Al-Quran itu. Huwa khairum mimma yajma'un. Al-Quran dan iman itu lebih baik dibanding apa saja yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir. Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Quran dan iman itu lebih baik dibanding apa saja yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir. Bapak Ibu, lanjut apa cukup? Lanjut. Ngantuk apa tidak ngantuk? Ya. Saya mau tanya, penting apa teruskan? Teruskan.
Dijawab, penting apa teruskan? Penting. Dua. Penting apa teruskan? Penting teruskan. Dua-duanya penting dan terus. Jangan sampai pulang kita penting tadi tapi belum rampung. Rampungkan dulu sebentar. Saya tahu karena ini para santri yang cerdas, maka saya akan sampaikan dalam waktu yang cepat. Setuju? Ini orang-orang yang cerdas. Setuju? Setuju. Ini penting dan saya bisa. Amin. Bapak Ibu, ini penting dan saya bisa. Setuju? Sebab kalau salah satu saja masuk di sini menggoda kita menjadi ngantuk. Kurang penting. Ngantuk. Angel. Ngantuk. Mengapa ngantuk? Karena merasa kurang penting. Mengapa ngantuk? Angel. Paling bisa. Nah, kalau penting dan bisa tidak ngantuk. Setuju? Next. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis yang sangat luar biasa. Lihat, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Olah manhum. Mereka bertanya kepada Muhammad, siapa mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, ahlullah, ahlul Quran, wa khassatuh. Mereka itu ahlul Quran. Mereka itu ahlul Quran, ahlullah, keluarga Allah, wa khassatuh, dan orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disebut oleh Ustaz Nur Fauzan Ahmad bahwa ahlullah, ahlul Quran itu orang-orang yang istimewa. Semoga kita dan anak cucu kita ini menjadi ahlul Quran. Amin. Allahumma arhamna bil Quran. Amin. Waj'alna min ahlul Quran. Amin. Allahumma arhamna bil Quran. Amin. Waj'alna min ahlul Quran. Amin. Allahumma arhamna bil Quran. Amin. Waj'alna min ahlul Quran. Amin. Saya mau bertanya, kalau panjenengan itu keluarga dekat Gus Menteri, kira-kira mau cari bantuan gampang nggak? Sudah. Keluarga dekat sekali, gampang nggak kira-kira? Nah, kalau panjenengan keluarga dekat sekali dengan Pak Jokowi, bantuan gampang tidak? Pasti gampang. Kalau keluarga dekat dengan Allah, gampang nggak kira-kira? Ini keluarga Allah, ahlullah wa khassatuh. Amin. Allahumma amin. Allahumma arhamna bil Quran. Amin. Amin. Next. Ya. Nah, ya. Teruskan saja ya, karena waktunya ya. Nah, ini judulnya dibaca, tolong. 1, 2, 3. Kunci sukses Ya. Soal dibaca yang agak jelas, yang tidak jelas melihatnya biar mendengar. 1, 2, 3. Kunci sukses Nah, kunci suksesnya itu IP 4. IP berapa? 4. Kalau IP-nya 2, nilainya B. Nilainya B. Kalau IP 3, nilainya C. Oh, 2 C, 3 B. IP 4? Nah, ulangi. IP 2 C, IP 3 B, IP 4. Nah, ini IP-nya 4. Maka IP 4 itu yang I. Supaya lembaga pendidikan kita ini maju, berkembang terus, maka nomor 1 I. Kita harus punya ide yang brilian. Harus punya apa? Ide yang bersuara. Punya ide yang brilian. Punya apa? Ide yang brilian. Ide itu gagasan brilian, sangat-sangat cerdas. Menyesuaikan. Oh, tantangannya demikian. Oh, manfaatkan itu cara-cara yang sudah disumbangkan oleh Pak Multazam Ahmad Makmum. Pakai itu. Gimana caranya? Berkolaborasi. Nomor 1, I. Ide yang brilian. Nomor 2, P. Persiapan yang matang. Persiapan yang matang. Disiapkan yang matang. Jangan gagahan. Lembaga pendidikan Al-Quran itu sangat-sangat penting. Maka siapkan yang matang. Nomor 1, I. Ide yang brilian. Nomor 2, P. P pertama, persiapan yang matang. Nomor 2, P yang kedua, pelaksana yang profesional. Pelaksananya dilatih.
pelaksananya dididik, pelaksananya di training, pelaksananya di upgrade. P pertama persiapan yang matang, P yang kedua pelaksana yang profesional. Sudah waktunya Al-Quran itu dikemas penyajiannya sebaik-baiknya. Bapak Ibu coba lihat ke depan semuanya, duduk tegak. Maaf, minta izin Pak Toto. Kotak ini isinya tahu sekilo. Harganya berapa? Tahu sekilo. Harganya berapa? 10.000. Pinter Pak? 10.000. Oke lah, tahu sekilo 10.000. Yang ini, saya minta maaf, yang ini itu daging sapi sekilo. Harganya berapa? 150.000. Dimasak enak tahu apa enak daging sapi? Tahu apa sapi? Tahu. Enak tahu. Kenapa enak tahu? Oh, karena suka tahu. Enak tahu apa enak daging sapi? Oke, saya setuju. Enak tahu karena bumbunya top. Ketika mau masak, searching dulu. Oh, nah sementara yang ini daging sapi, bumbunya hanya garam. Nah, makanya. Nah, Al-Quran itu bahan bakunya sudah top, maka disajikan sebaik-baiknya. Al-Quran itu bahan bakunya sudah top, maka harus disajikan sebaik-baiknya. Siapa yang menyampaikan? Sayyidina Ali. Al-haqqu bila nidom, saya beribul babil bin nidom. Betul? Betul. Kita sudah sangat hafal. Al-haqqu bila nidom, saya beribul babil bin nidom. Ya, jadi harus kita siapkan sebaik-baiknya. Nomor 2, pelaksana yang profesional. Nomor 3, penilaian secara periodik, dinilai, dievaluasi, dilihat perkembangannya. Semua kegiatan itu harus segera ada penilaian. Semua kegiatan itu harus ada evaluasi. Ini tercapai apa tidak, sejauh mana tercapai, mengapa tidak tercapai, itu harus ada evaluasi. Nomor yang keempat itu perbaikan terus menerus. IP 4. IP berapa Bapak Ibu? 4. Ayo bersuara supaya pulang membawa sesuatu. IP 4. I ide yang brilian. P yang pertama persiapan yang matang. P yang kedua pelaksana yang profesional. P yang ketiga penilaian. P terakhir perbaikan terus menerus. Para pengurus Bakko LPG siap. Iya, enggak boleh. Bisa. Yang memulai kemajuan itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu orang tidak pernah gosok gigi. Rasulullah yang ngajari sikatan. Dulu orang nggak pernah mandi. Rasulullah yang ngajari mandi. Betul? Yang mengajari kemajuan itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo? Betul Pak Toto? Wah, ya. Oke, next. Teruskan ya. Baik, sudah. IP berapa Bapak Ibu? 4. Kalau dapat IP 4, nilainya? Nilainya berapa? 4. Oke, ya. Ya? Siap, saya kebut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya Pak, tidak kelihatan? Tenang, saya sudah hafal. Saya tidak tergantung itu, insya Allah. Ini kunci sukses guru Al-Quran. Dan tenang, saya sudah hafal. Jadi saya tidak harus melirik sana. Nomor 1, kunci sukses guru Al-Quran itu nomor 1 A, amalkan Al-Quran. Nomor 1 apa? Amalkan Al-Quran. Ulangi, nomor 1 amalkan Al-Quran. Nomor 1 apa? Amalkan Al-Quran. Al-Quran mengatakan kita harus ikhlas, kita mesti ikhlas. Nomor 2, Al-Quran mengatakan kita mesti ta'awun, gotong royong, kita gotong royong. Al-Quran mengatakan innallaha ma'as-sabirin, kita mesti sabar. Al-Quran mengatakan
Kita mesti tawakal, kita bertawakal. Maka amalkan Al-Quran. Nomor 1, amalkan Al-Quran. Al-Quran jangan hanya dihafal, Al-Quran jangan hanya dibaca, pahami, kemudian amalkan, dakwahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, amalkan Al-Quran. Maaf, saya ingin mengajak Bapak Ibu 5 menit terakhir untuk konsentrasi di sini. Nomor 1, amalkan Al-Quran. Nomor 1 apa? Nomor 2, buat namamu menjadi hebat. Nomor 2, buat namamu menjadi hebat. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Maaf, misalnya TK Al-Quran kita masuk jam 4, datang setengah 4. Jangan terlambat, datang kasih. Datang kasih. Bukan karena Pak Modin, bukan karena yayasan, tapi karena Allah. Nanti Allah yang akan memikirkan, kok kayak segep, akan diberi ini, akan diberi itu. Amin. Allahumma. Nomor 2, buat namamu menjadi hebat. Lakukan yang terbaik. Orang Inggris mengatakan do more than you are asked. Lakukan lebih dibanding yang diminta. Lakukan lebih dibanding yang diminta. Nomor 1, amalkan Al-Quran. A, amalkan Al-Quran. Nomor 2, B, buat namamu menjadi hebat. 3, jangan kecewakan orang. Jaga kepercayaan orang lain. Jaga kepercayaan orang lain. Nomor 3 apa? Jaga kepercayaan. Nomor 3, jaga kepercayaan orang lain. Nomor 3 apa? Jaga kepercayaan orang lain. Sudah dipercaya jadi guru TPQ, jaga kepercayaan itu. Sudah dipercaya menjadi direktur TPQ, jaga itu. Jaga kepercayaan itu, dijaga. Kepercayaan itu mahal harganya. Jaga kepercayaan orang lain. Nomor 1 apa? Amalkan. Pinter. Nomor 1 apa? Amalkan Al-Quran. Nomor 2 apa? Buat namamu menjadi hebat. 3 apa? Jaga kepercayaan orang lain. Nomor 4? Belum. Lakukan yang terbaik sehingga tidak bisa ditolak. Lakukan yang terbaik sehingga tidak bisa ditolak. Lakukan yang terbaik. Siapkan sebaik-baiknya, lakukan sebaik-baiknya. Maaf, saya ini tidak mengarang. Al-Quran juga menyatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Al-Quran yang mengajari sesungguhnya. Nomor 4, kunci sukses menjadi guru Al-Quran, apapun posisinya. 1, amalkan Al-Quran. Nomor 2, buat namamu menjadi hebat. Nomor 3, jaga kepercayaan orang lain. Nomor terakhir, lakukan yang terbaik sehingga tidak bisa ditolak. Insya Allah. Setuju? Setuju? Insya Allah ini bisa. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang saya hormati, ustaz-ustaz yang saya sayangi ini melakukan ini, insya Allah akan ada lompatan-lompatan kebaikan. Amin. Akan ada prestasi yang sangat luar biasa. Amin. Nah, karena tinggal 5 menit, maka yang saya lompati nanti bisa di-share. Ini kalau disingkat itu PMPAI, ya, porsi kecil. Porsi kecil. Pembelajaran itu porsinya kecil, sedikit-sedikit. M, menyenangkan. Ya, itu baik. Karena pertimbangan khusus, nah, saya tentu harus memperhatikan moderator. Al-Quran itu jauh lebih utama. Dibaca bersama-sama. Al-Quran itu Jauh lebih. Karena itu, yo. Karena itu Al-Quran sebelum yang lainnya. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Al-Quran itu jauh lebih utama. Karena itu dahulukan Al-Quran sebelum yang lainnya. Saya ingin semuanya melihat
saya ingin semuanya membaca supaya pesannya kuat. Baca dengan bersuara. Kita semuanya ikut membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah jawaban dari urgensi pendidikan Al-Quran. Urgensi penting dan harus segera dipenuhi. Maka ini statement jawabnya. Al-Quran itu jauh lebih utama ya daripada selainnya. Karena itu dahulukan Al-Quran sebelum yang lainnya. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Al-Quran itu jauh lebih utama daripada selainnya. Karena itu dahulukan Al-Quran sebelum yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya punya waktu 1 menit untuk mengakhiri. Nah, ini gambarnya. Nah, kalau 4 itu dilakukan, maka jempol. Nomor 1, amalkan Al-Quran. Nomor 2, buat namamu semakin hebat, menjadi hebat. Nomor 3, jaga kepercayaan orang lain. Kemudian lakukan yang terbaik sehingga tidak bisa ditolak. Amin. Allahumma Amin amin amin. jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.